Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisa Melati Putri akan membacakan materi pengantar material konstruksi. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya. Infrastruktur adalah sistem fasilitas umum baik didanai oleh publik atau swasta yang menyediakan layanan pengiriman dan standar kehidupan yang berkelanjutan. Tujuan bangunan dan infrastruktur adalah untuk kepentingan tempat tinggal, untuk pelayanan masyarakat, dan untuk menjalankan aktivitas. Jenis bangunan. Jenis bangunan ada 3, yaitu bangunan sederhana lantai 1-4, bangunan bertingkat sedang lantai 4-8, dan bangunan bertingkat tinggi lebih dari lantai 8. Jenis infrastruktur. Ada jalan, jalan kereta api, jembatan, bendungan, irigasi dan drainase, pelabuhan, dan lapangan terbang. Kayu. Kayu adalah bahan yang ramah lingkungan karena dapat diproduksi dengan cara siklus tanam. Bagian kayu terdiri dari kulit, kambium, kayu gubal, kayu teras, hati, serat, pori-pori, jari-jari kayu, dan lingkaran tulang. Jenis-jenis kayu. Jenis kayu ada kayu jati, meranti, merbau, albasia, cendana, kulit, eboni, trembesi, bangkirai, kamper, sonokeling, sungkai, pinus dan cemara, kelapa, mahoni, dan kayu aren. Kelas kayu menurut tingkat keawetan adalah kelas tergantung kondisinya yang mempengaruhi apakah kayu ini tahan pada kondisi tersebut. Sedangkan kelas kayu menurut tingkat kekuatan berdasarkan berat jenis kering udara dan tegangan yang diperkenankan. Sifat fisik kayu ada berat jenis, higroskopik, dan warna kayu. Sifat mekanik kayu ada kekuatan tarik dan tekan, kekuatan lentur, dan kekakuannya. Faktor yang mempengaruhi sifat mekanik kayu ini antara lain berat jenis, struktur kayu, dan kelelahan kayu. Lanjut ke agregat. Agregat adalah istilah untuk bahan mineral seperti pasir, batu kerikil, dan crush stone yang digunakan media yang mengikat aspal dan semen Portland. Agregat menurut ukurannya. Ada agregat kasar yang tertahan saringan nomor 4 dan agregat halus yang lolos saringan nomor 4. Agregat menurut bentuknya seperti ini gambarnya. Agregat menurut teksturnya ada agregat halus, agregat berbutir, agregat kasar, agregat kristalin, dan agregat sarang lebah. Tekstur permukaan agregat sangat mempengaruhi kebutuhan air campuran beton. Semakin banyak kandungan void pada agregat halus yang tersusun secara tidak padat, maka kebutuhan air semakin tinggi. Sifat fisik agregat antara lain spesifik gravity dan porositas dan absorpsi. Sifat fisik lainnya ada kering oven, kering udara, jenuh air, dan basah. Pengujian agregat. Yang pertama ada analisa saringan, berat jenis dan daya serap, kadar lumpur, modulus kausa. Nah, agregat halus yang memiliki FM lebih dari 3,2 tidak bagus untuk campuran beton. Yang kelima, Los Angeles Test. LA Test menunjukkan korelasi yang baik dengan kausan agregat pada beton dan juga kekuatan tekan yang dibuat dengan agregat tersebut. Caranya cukup mudah, yaitu ambil sampel ukuran agregat 10 mm sampai 14 mm dengan total berat sampel 5000 gram, lalu putar 500 putaran dengan kecepatan 31 sampai 33 rpm. Agregat dicuci dan disaring melalui saringan 1,6 mm. Fraksi yang tertinggal di saringan dikeringkan dengan massa konstan dan ditimbang, lalu dihitung dengan Los Angeles Coefficient. Agregat dengan nilai LA kurang dari 30 dianggap cukup kuat untuk pelapisan dan perawatan permukaan jalan. Berdasarkan standar kausan SKBI, kausan maksimum yaitu 40%. Air, semen, dan admixture. Ketidakmurnian dalam air mempengaruhi dan menghambat proses setting semen, korosi pada tulangan. Di dalam campuran beton, air berfungsi untuk berlangsungnya pengerasan dan sebagai pelincir campuran kerikil, pasir, dan semen agar mudah dicetak. Air yang diperlukan untuk beton dipengaruhi oleh ukuran agregat maksimum, bentuk butir, gradasi agregat, kotoran dalam agregat, dan jumlah agregat halus lebih sedikit dari agregat kasar. Bahan campuran atau admixture adalah bahan yang ditambahkan pada campuran beton saat pencampuran. Ada plasticizer, retarding, accelerator, water reducing and retarding admixture tipe D, water reducing and accelerating admixture tipe E, super plasticizer tipe F, dan air entraining admixture. Bahan kimia lainnya pada beton ada concrete curing compound, polymer bonding agent, polymer modified mortar, installation aid, floor hardener and dust prover, waterproofing, dan joint sealant. Beton segar. Beton segar adalah material campuran segar seperti semen, air, dan agregat yang dapat dicetak ke dalam bentuk apapun. Workabilitas. Workabilitas didefinisikan menjadi 3. Yang pertama, kompaktibilitas, yaitu beton dapat dipadatkan dan rongga udara diambil. Mobilitas, beton dapat mengalir ke dalam cetakan. Dan stabilitas, yaitu kemampuan beton untuk tetap sebagai massa yang homogen yang stabil.
Faktor yang mempengaruhi workabilitas beton antara lain water content, mix proportion, ukuran agregat, bentuk agregat, gradasi agregat, penggunaan bahan tambahan, dan cara pemadatan beserta alatnya. Masalah saat pengecoran beton ada segregasi, yaitu kecenderungan butir-butir kasar lepas dari campuran beton. Segregasi cenderung terjadi karena gradasi, ukuran, bentuk, permukaan agregat, dan proporsi air dan semen. Penyebabnya, kurangnya semen pada campuran beton, air yang berlebih, besar ukuran agregat kasar maksimum lebih dari 40 mm, dan cara pengelolaan tidak memenuhi syarat. Pencegahannya, yaitu penggunaan air sesuai syarat, ukuran agregat sesuai syarat, dan pemadatan yang baik. Yang kedua ada bleeding. Bleeding adalah mixing water yang naik ke permukaan beton sesaat setelah pengecoran beton dan partikel agregat kasar turun ke bawah. Penyebabnya, campuran terlalu basah atau ada penambahan air pada saat pengecoran. Rancangan campuran beton kurang baik sehingga material halus tidak cukup untuk menahan laju air ke permukaan beton. Penanggulangannya menambah kandungan finer, yaitu pasir kasar dengan pasir halus atau abu batu dikombinasi agar campuran beton lebih kohesif, menambah jumlah semen sampai batas tertentu. Masalah pengecoran beton lainnya, yaitu susut, perubahan volume beton mengecil akibat mengeringnya beton pada waktu mengeras, penyebab retak biasa berlangsung selama 3 hari. Rongga lubang, masalah beton yang timbul pada permukaan yang mengering, pengkristalan, garam yang terbawa ke permukaan menyebab lapisan cat rusak, bercak basah, pelamir belum kering kemudian diberi lapisan cat, dan yang terakhir menggelembung, cat basah pada permukaan. Slam test. Pengujian slam menghasilkan cara yang sederhana dan praktis untuk mempertahankan uniformitas yang dapat diterima terhadap konsistensi beton di lapangan. Nah, caranya, masukkan beton sepertiga, lalu ditumbuk sebanyak 25 kali. Lalu isi lagi sepertiga lagi sampai 2/3, lalu ditumbuk lagi 25 kali. Lalu isi lagi sampai full, lalu ditumbuk lagi 25 kali. Bila berlebih, diratakan melalui alat tumbukan, menggunakan alat tumbukan, lalu diangkat dan diukur. Nah, slam dibagi menjadi 3. Ada slam sebenarnya, slam geser, dan slam runtuh seutuhnya. Nah, yang ini menggunakan compaction factor test. Concrete strength atau kekuatan beton. Beton adalah bahan konstruksi bangunan yang terbuat dari semen, agregat, serta air. Jenis-jenis beton ada beton mortar, beton ringan, beton non-pasir, beton hampa, beton bertulang, beton prategang, beton cetak, beton massa, beton siklop, beton serat, dan beton expose. Masing-masing memiliki karakteristik, fungsi, dan pengaplikasian yang berbeda-beda. Kuat tekan beton. Bentuk sepel standar yang dibuat oleh negara Amerika adalah bentuk silinder, sedangkan dalam peraturan beton bertulang di Indonesia yaitu PBI 17, sampel yang digunakan berbentuk kubus. Faktor yang mempengaruhi kekuatan tekan beton antara lain faktor air semen, umur beton, jumlah dan jenis semen, pekerjaan perawatan atau curing, dan jenis gradasi agregat. Persyaratan kuat tekan beton. Yang pertama, low strength concrete, kurang dari 20 MPa kekuatan tekan. Moderate strength concrete, 20-40 MPa kekuatan tekan. Dan yang terakhir, high strength concrete, lebih dari 40 MPa kekuatan tekan. Pemakaian kuat tekan beton. Yang pertama 2500 PSI atau 17 MPa sampai dengan 4000 PSI atau 28 MPa untuk konstruksi perumahan. Yang kedua, lebih dari 4000 PSI atau 28 MPa untuk struktur komersial dan lebih dari 10.000 PSI atau 70 MPa untuk aplikasi tertentu. Perbandingan air semen atau water cement ratio. Perbandingan air semen dihitung dengan membagi berat dari air dengan berat dari semen atau bahan semen gabungan dengan dalam volume tertentu. Beton dengan tingkat water cement ratio yang tinggi akan membentuk karakteristik seperti segregasi pada agregat, meningkatkan risiko bleeding, dan workabilitas yang buruk. Keuntungan menjaga perbandingan air semen antara lain meningkatkan durabilitas, rendah permeabilitas, dan mengurangi potensi susut dan retak. Kuat hancur beton. Beton dapat mencapai kuat hancur sampai sekitar 80 Newton per milimeter kuadrat atau setara 12.000 lb per inch kuadrat atau lebih tergantung pada perbandingan air semen serta tingkat pemadatannya. Faktor yang mempengaruhi kuat hancur beton antara lain jenis semen, jenis gradasi dan tekstur permukaan agregat, efisiensi dari perawatan, suhu, dan juga umur. Kuat tarik beton berkisar 1/18 kuat tekan beton pada waktu umurnya masih muda dan berkisar 1/20 sesudahnya. Penggunaan agregat yang lebih besar tidak memberikan kontribusi terhadap peningkatan kekuatan beton karena semakin besar ukuran agregat maka akan memberikan ruangan yang sempit terhadap pasta. Sekian dan terima kasih.